Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirantino Halimah, NIM 211292234, dari jurusan PGSD dari sesi 0058. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi hari ini tentang administrasi kurikulum. Yang akan saya presentasikan hari ini yaitu yang pertama pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum. Kan tegang aja gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirantino Halimah, NIM 211292234 dari jurusan PGSD dari sesi 0058. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi administrasi dan supervisi pendidikan hari ini yaitu tentang administrasi kurikulum. Materi yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum, yang kedua proses administrasi kurikulum yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, dan yang ketiga peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurikulum, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari. Artinya ini dipakai dalam dunia olahraga. Berkembangnya zaman, istilah kurikulum juga diterapkan dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, ZAIS menggunakan kurikulum untuk menunjukkan dua hal, yaitu yang pertama rencana pendidikan untuk siswa, dan yang kedua lapangan studi. Pengertian kurikulum menurut ahli. Yang pertama, menurut Hilda Tabat tahun 1962, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana untuk peserta didik. Yang kedua, menurut Inlaw tahun 1966, kurikulum ini diartikan sebagai usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, menurut Kerr JTTF tahun 1968, mengartikan kurikulum merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan individu dan berkelompok baik di luar maupun di dalam sekolah. Dan yang terakhir, menurut Georgie A. Bauckham tahun 1976, kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian administrasi kurikulum. Administrasi dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata Latin yaitu administrate, yang berarti membantu atau melayani, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, administration. Dapat kita simpulkan bahwa pengertian administrasi kurikulum adalah pelayanan program pendidikan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pendidikan. Administrasi kurikulum juga merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses administrasi kurikulum yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Proses administrasi kurikulum yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Menurut Nasution tahun 2008, dalam perencanaan kurikulum terdapat tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu sendiri. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan
yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum, sehingga kurikulum harus direncanakan sebaik-baiknya. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana pun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Sukma Dinata menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling yang artinya pemeriksaan. Dalam KBBI, pengawasan adalah penilikan dan penjagaan. Jadi pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan apakah yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Ketika kurikulum mulai diterapkan di sekolah-sekolah, maka perlu dilakukan pengawasan kurikulum. Proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah akan diawasi melalui pemantauan dari pengawas kurikulum. Pengawasan akan dilakukan secara berkala dan berlanjut. Pengawasan akan dilakukan pada guru yang melakukan proses pembelajaran dan pengawasan dapat dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas itu sendiri. Yang keempat, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengukur dan menilai suatu kegiatan kurikulum. Kita dapat mengetahui sejauh apa pencapaian pendidikan yang telah dilaksanakan. Evaluasi kurikulum juga dilakukan agar kita dapat melakukan perubahan kurikulum yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi yang berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar mengajar, dan untuk mengetahui tindak lanjut terhadap hasil penilaian siswa tersebut. Yang kedua, evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengetahui tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Evaluasi program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui pencapaian dari tujuan pembelajaran yang telah terlaksana. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan langkah pada tahap berikutnya. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi kurikulum. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan jumlah lulusan dan mutu seperti yang telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi sekolah, inilah peran guru amat penting, yaitu dalam menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengorganisasian, pembiayaan, penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah,
keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Syafruddin Nurdin tahun 2005, dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan dalam proses pengembangan kurikulum. Peran guru lebih banyak dalam takaran kelas. Berikut ini dijelaskan peran guru dalam administrasi kurikulum, yaitu yang pertama, implementer. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijaksanaan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Yang kedua, adapter. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, developer. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru tidak hanya dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Yang terakhir, researcher. Guru berperan sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran guru sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.